Shalom semuanya. Sehat? Baik-baik saja ya. Mau menyapa juga iseng buat Bapak Ibu yang di ruang parents. Ya, melambai ke arah layar televisi gitu ya. Jarang disapa, kesian. Sedang Bapak Ibu Saudara juga di tempat ini. Nah, kita sampai di akhir bulan Juni Bapak Ibu Saudara. Sepanjang bulan ini kita bicara tentang managing my life, managing our life ya. Karena kita meyakini Yesus datang memberikan kita hidup dan juga hidup yang penuh dan kelimpahan. Tapi kita perlu bekerja sama dengan Tuhan mengelola hidup ini supaya kita bisa merasakan yang namanya kelimpahan itu. Kelimpahan sejati ya, bukan materi saja atau apa, tapi benar-benar kelimpahan daripada Tuhan. Nah, di minggu terakhir ini saya mau bicara soal hidup yang berhikmat. Kenapa? Karena untuk mengelola, memanage sesuatu kita perlu hikmat. Dan karena kita mau bicara juga nih hidup yang Tuhan beri, kita perlu hikmat daripada Tuhan. Tapi kadang-kadang orang memandang hikmat itu berbeda ya. Mereka suka mengatakannya, oh itu orang pinter, berarti orang pinter. Nah, tapi kalau ngomong soal pinter, siapakah yang menurut saudara orang paling pinter di dunia? Ya, ada yang bilang mungkin, oh Einstein mungkin ya. Oppenheimer mungkin ya. Atau juga mungkin Thomas Alva Edison. Atau Elon Musk. Ada di sini yang dalam hati bilang, ya gue lah gitu. Saya lah yang paling pinter gitu kan ya. Ya, saudara kenal gak seseorang namanya Christopher Langen? Pernah dengar nama itu? Gak pernah? Asing dia siapa ya gitu ya. Nah, kalau saudara nggak kenal wajar juga, tapi ada yang unik dari orang ini bahwa orang ini adalah seseorang yang punya IQ sangat tinggi. Di Amerika dia dianalisis kemungkinan IQ-nya 190-an sampai 200 lebih. Tapi kenapa saudara nggak pernah kenal dia? Padahal dia pinter, dia belajar sendiri segala sesuatu. Salah satu kesukaan dia mengisi waktu luang dia waktu masa remaja adalah membaca kamus Rusia. Dia pernah tertidur di kelas dan 15 menit terakhir lagi ujian, dia terbangun loh ya, terbangun melihat tes ujian, mengerjakannya, keluar dengan cepat dan dapat nilai 100, sempurna. Dia pernah bikin teori tentang asal-usul alam semesta dan Tuhan menggunakan konsep matematika. Soalnya orang pintar banget. Dia gak pernah punya gelar akademik apapun tapi. Kenapa? Kenapa saudara gak pernah kenal dia kalau ini orang begitu hebatnya? Karena dia punya masalah, karakternya buruk, temperamental. Dia selalu berantem sama dosennya, berdebat. Sehingga akhirnya setiap kali dia pergi ke kampus sekolah, dia selalu di DO, ditendang keluar. Karena masalah sikap, bukan masalah inteligensi dia. Ya, kalau kita lihat latar belakang dia, saudara mungkin yang iseng nih, ada yang lagi buka handphone, lalu nge-googling dia, silakan aja, itu ada di internet semuanya. Ya. Dan dia bilang bahwa dia masa kecil dia berat, dia orang tuanya broken home, maminya berkawin cerai sampai 3 kali. Laki-laki terakhir yang dinikahi oleh maminya tuh meng-abuse dia, memukuli dia. Sehingga dia bersumpah dia akan lawan suatu hari. Jadi dia bikin badan dia besar, kuat banget, dia nge-gym dan sebagainya. Dan ya bukan alasan yang bagus ya untuk nge-gym ya. Bagi Bapak Ibu yang nonton episode minggu lalu yang lihat datang ke gereja ngomongin soal menjaga tubuh gitu. Nah ya. Dia akhirnya memukuli balik bapaknya, bapak tirinya. Dan literally secara harfiah menendang bapaknya keluar dari rumah gitu benar-benar. Karena dia penuh sakit hati, dendam, dia tidak bisa menguasai temperamen dia atau emosi dia. Sehingga dia akhirnya ya boleh dibilang tidak mencapai apa-apa yang luar biasa padahal dia punya kemampuan akademik hebat. Gitu. Nah, jadi hikmat sama pinter itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Gitu. Nah kita sering dengar kata itu, hikmat, ya bahasa Inggrisnya wisdom. Nah bahasa Ibraninya Bapak Ibu, nambah-nambah dikit ya kosakata bahasa Ibrani. Hokmah, ya, hokmah. Terasa familiar, pernah dengar kata itu dalam perbincangan kita sehari-hari? Hikmah, ya saya ngomong gitu. Ya. Nah apakah hikmah itu? Hikmah adalah jawaban yang diberikan oleh seorang mahasiswa yang tidak lulus-lulus. Ketika ditanya sama orang lain, kamu ngambil apa sih susah banget lulusnya? Saya ngambil hikmahnya. Nah itu jawaban dia gitu ya, ambil hikmahnya gitu. Nah, itu alasannya gitu. Ya, ini hikmah ini sesuatu yang orang di luar sana ya, konsep ini orang oh hikmah itu sesuatu yang wah berharga banget gitu. Nah, apa sih hikmat atau hokmah ini? Ada beberapa terjemahan, ada beberapa definisi, saya ambil satu aja. Hikmat dan kebijaksanaan itu adalah kemampuan untuk menerapkan apa yang seseorang ketahui, tapi gak cuma mampu menerapkannya apa yang dia tahu. Jadi orang bilang gak cuma tahu teori tapi tahu prakteknya. Tapi juga dia menggunakan dengan pertimbangan dan penilaian. Bahwa kadang-kadang gak selalunya itu gak harus diterapkan saat itu dengan cara yang harus seperti itu. Saya perlu penyesuaian, saya perlu adaptasi, saya perlu tahu kapan waktu, tempatnya dan dengan siapa saya melakukannya. Itu pertimbangan dan penilaian. Jadi gak cuma modal pinter, tahu cara melakukan, tapi juga ada hal-hal lain gimana soal bahwa mereka tahu cara menerapkannya pada saat yang tepat, di tempat yang tepat, dengan orang yang tepat. Nah sekarang kita mau lihat apa kata Alkitab soal hikmat. Alkitab mencatat bahwa gini, permulaan hikmat katanya
hokmah ini adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi kata Alkitab, kalau kamu mau mulai, kamu pengen tahu dari mana datangnya hikmat ini, kamu harus kenal siapa Tuhan dan kamu harus hormat sama Dia, kamu mengasihi Dia. Takut akan Tuhan adalah bahasa yang dipakai di Perjanjian Lama untuk mengatakan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Gitu. Lalu ada lagi ayat di Mazmur 19 bilang begini, Taurat Tuhan itu sempurna. Ya. Pengajaran firman Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hokmah, memberikan hikmat ya kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi kalau kita baca Alkitab, kalau kita dengar apa kata firman Tuhan, maka di mata Tuhan berhikmat selalu berkaitan dengan iman dan firman. Ya, siapa yang saudara percayai? Ya. Dan apa yang saudara percayai? Saudara percaya juga nggak sama yang pribadi yang saudara percaya ini? Apa kata-kata dia? Dengerin nggak? Makanya saya akan mulai dengan mengatakan juga hal yang sudah pasti saya akan katakan setiap kali saya datang kemari atau dapat kesempatan ngomong depan sini. Ada yang udah mungkin nebak. Saya akan tanya sama saudara, sudah baca Alkitab belum? Dari ujung ke ujung. Ya. Ya. On the way, ingat gak usah buru-buru, cepet-cepet. Saudara gak dikejar-kejar sama apapun. Tapi once in your lifetime lah, sekali dalam seumur hidup paling tidak, rasakanlah membaca Alkitab dari ujung sampai ujung. Supaya saudara bayangannya, ya. Banyak yang belum ngerti gak apa-apa, go ahead, tetap lakukan itu, lewati itu. Dan kalau saudara gak ngerti, saudara bisa balik lagi dan bertanya lagi. Tapi itu awal mulanya, saudara punya hikmat, saudara harus baca firman Tuhan. Apa yang saudara isi ke kepala, itu akan keluar dalam kehidupan saudara. Apa yang saudara isi dengan firman, saudara akan keluarkan firman juga. Hikmat Tuhan itu akan keluar juga dalam hidup saudara. Itu langkah pertama banget, langkah pertama banget. Nah sekarang gimana caranya? Atau seperti apakah hikmatnya dari Tuhan itu? Itu pertanyaan yang mungkin selanjutnya kita akan jawab. Kita akan baca dari Yakobus. Nah Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Yakobus ini setelah latar belakang dia adalah saudara seibu dari Tuhan Yesus. Tapi tidak sebapak. Ya, dia anak dari Yusuf dan Maria. Tapi Yesus sendiri kan dari Roh Kudus gitu kan ya. Jadi dia nggak percaya pada mulanya kakaknya itu juru selamat. Ya siapa sih di sini yang ya punya kakak, lalu kita lihat yang itu juru selamat gitu, oh enggak banget gitu. Dan dia satu yang bahkan gak percaya, tapi ketika Yesus sudah mati dan bangkit, dia percaya dan dia dipercayakan oleh Tuhan untuk menulis satu bagian dalam kitab suci kita ini, dan ini yang dia katakan. Nah ada isinya cukup banyak, tapi kalau saudara baca kitab Yakobus, surat Yakobus ini dia banyak bicara soal bahwa kalau kamu orang percaya, kalau kamu orang yang beriman, kalau kamu orang yang mengatakan kamu percaya Yesus, kamu sudah diselamatkan, kamu harus tunjukkan dalam perbuatan. Itu akan kelihatan dari bagaimana kamu ngomong, bagaimana kamu hidup, bagaimana kamu menghidupi iman kamu. Makanya satu ayat terkenal dari kitab Yakobus, Bapak Ibu sudah mungkin ada yang ingat, adalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Kayak gitu. Tunjukin, jangan cuma modal status agama kamu aja, ngaku-ngaku orang percaya. Dia keras, dia tegas. Karena dia pernah merasakan bahwa dia rasa dia orang percaya, tapi dia gak percaya sama Tuhan. Waktu Tuhan datang ke depan dia, bahkan lahir di rumahnya, itu kakaknya sendiri gitu. Jadi saya harus tunjukin, kamu harus tunjukkan. Makanya kalau kita baca ini nanti kita mulai juga dengan pertanyaan. Dia mulai seperti bagi berikut. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Nantang dia. Di sini ada yang ngaku orang yang pinter. Tadi yang ngaku dirinya pinter, berhikmat, banyak pengalaman, bisa ini bisa itu. Oke. Hendaklah ia, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya. Nah, perbuatan oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Tunjukin kalau emang kamu berhikmat, apa perbuatan kamu harus nyata dari kehidupan kamu. Tapi hikmat yang seperti apa? Pertama dia kasih clue gini, harus lahir dari kelemah lembutan, artinya harus dibarengi dengan kelemah lembutan. Hikmat dan juga iman terlihat jelas dalam perbuatan yang diekspresikan dalam kelemah lembutan. Lemah lembut itu seperti apa? Bukan menurut saya kamu jangan begitu. Ya, itu tidak akan baik untuk kamu. Nggak, itu bukan lemah lembut Bapak Ibu. Itu slow namanya. Slow aja dia gitu ya. Gitu ya. Nah, lemah lembut tuh dalam terjemahannya adalah gini. Kekuatan yang di bawah kendali. Ya, gitu ya. Punya power tapi always under control. Dia bukan umbar, dia bukan paksakan. Pernah ketemu orang pintar seperti itu, yang pintar dan selalu coba ikut campur urusan orang lain, gitu ya. Begini makanya begitu, dengerin apa kata gua. Oh, ya, nggak bisa begitu. Wah, dia semua dia coba atur. Ya. Kadang-kadang dengan maksud baik, cuma itu nggak lemah lembut, main hajar belah begitu aja. Gitu. Nah kita yang digituin,
Banyak yang gak terima toh. Gak suka gitu. Nah, kita mesti atur juga. Saudara pintar, saudara berhikmat, puji Tuhan. Tapi ingat, itu bukan untuk dipamerin. Itu bukan untuk didesak juga kepada orang. Saudara harus punya kelemah lembutan. Saudara perlu kendalikan juga. Ya, itu yang pintar. Yang bodoh, diem aja. Udah gitu ya. Mendingan jangan macam-macam. Ini udah gak tahu apa-apa. Sok tahu lagi ya. Maksa lagi. Aduh, kayak netizen Indonesia. Gitu ya. Itu suka begitu. Komentator paling hebat, betul? Para penggemar sepak bola ya, lagi musim sepak bola ini. Semua orang bisa komentar. Ya, yang komentarnya paling pintar tuh cuma Coach Justin aja mungkin menurut saya. Gitu. Sisanya yang lain kalau komentar asal gitu ya. Kenapa? Komentar gampang. Yuk lemah lembut juga, kuasai diri. Ya, bahwa kita perlu atur, kita perlu kendalikan, dan kita perlu tahu. Nah ini, justru dari sinilah kalau saudara pintar, saudara lemah lembut, saudara berhikmat namanya. Kemudian Yakobus bilang gini, jika kamu, lalu dia kayak berbalik, dia lagi mau mengkontraskan sesuatu. Dia mau bilang gini, ini hikmat yang orang tahu, yang dunia ajarkan, aku akan ajarin soal hikmat yang dari Tuhan. Nah ini pertama dia akan bilang, ini bukan hikmat yang dari Tuhan. Apa ciri-cirinya? Jika kamu menaruh perasaan iri hati, dia bilang. Dan kamu mementingkan diri sendiri. Janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Dia bilang apa? Kalau kamu didrive hidup kamu, didorong hidup kamu oleh iri hati dan juga mementingkan diri sendiri, tolong jangan sombong, jangan ngerasa diri hebat, dan jangan juga berdusta melawan kebenaran. You know itu salah kok, tapi please jangan bilang, oh beginilah yang benar. Enggak, kamu tahu itu salah, jangan menyangkali itu, kamu tahu itu gak benar, itu gak sehat, itu bukan hikmat. Nah dunia kita lagi drive oleh apa sekarang? Dua hal ini. Banyak hal orang-orang bergerak, kenapa? Karena iri hati dan mementingkan diri sendiri. Kenapa mereka memacu diri mereka jadi orang yang ambis banget? Satunya karena mereka iri hati dan mementingkan diri sendiri. Itu bukanlah hikmat yang dari atas. Bukan hikmat dari Tuhan. Itu dari dunia. Apa yang dunia ajarkan, budaya ajarkan, flexing. Ya, kejar ini, kejar itu. Kebahagiaan kamu penting. Ya, semua orang itu kejar kebahagiaan kamu. Peduli apa kata orang. Ya. Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Gak apa-apa, hajar semua batas. Itu hikmat dunia. Nafsu manusia, pokoknya gue pengen. Ya, hidup-hidup gue. Peduli amat apa kata orang. Kalau perlu injek orang, saya injek orang. Yang penting saya bahagia. Bahkan apa? Dari setan-setan. Ya. Bagaimana setan mencobai Tuhan Yesus juga dengan mencoba untuk, kamu lapar, ayo bikin mujizat, tunjukin kemampuan lu. Ya, cobai Tuhan, sembah, kalau perlu nih tinggalkan semuanya. Saya kasih seluruh dunia, kamu sembah aku. Itu caranya. Dan apa akibatnya? Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Di sini ada yang pernah melihat atau mungkin mengalami rumah tangga yang hancur. Dan mungkin ada yang bilang, bisa setuju sama ini. Seandainya papa tidak seegois itu, mungkin kami masih bareng-bareng sampai hari ini. Seandainya mama gak lalu bilang, gue berhak untuk bahagia. Lalu dia tinggalkan keluarga. Mungkin kami tidak akan mengalami hidup seperti ini. Seandainya anak-anak gak bilang gini, peduli amat sama orang tua. Mereka gak ngerti saya. Saya mau kejar mimpi saya mau jadi apa yang saya mau jadi. Mereka mengabaikan semua nasihat orang tua mereka. Mereka mementingkan diri mereka sendiri. Mungkin hari ini kita masih utuh sebagai keluarga. Para orang tua, seandainya aja mereka gak terlalu mementingkan diri mereka, gak paksakan mimpi mereka. Papa mama gak bisa jangkau, gak bisa capai itu. Kami kasih ke kamu, kamu harus capai itu. Kenapa? Menebus kehormatan keluarga. Ya. Kenapa? Karena apa yang aku gak sanggup capai, kamu harus sanggup capai. Kita paksakan mimpi kita sama anak-anak sehingga anak kita stres, kabur dari rumah, gak mau lagi ngomong sama kita. Karena tiap kali mereka ngomong, kita selalu bilang, enggak penting itu, gak penting itu. Seandainya aja kita nggak seperti itu, banyak rumah tangga bisa diselamatkan. Persahabatan, hubungan, ya, negara. Seandainya itu nggak ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Tapi karena itu apa? Kekacauan dan perbuatan jahat. Dan mungkin sini ada yang ngaku, iya, saya pernah melakukan perbuatan jahat atas nama mementingkan diri sendiri dan bahkan otak saya membenarkannya. Begitulah caranya. Kalau nggak, kamu nggak mungkin bisa hidup. Di dunia penuh tipu-tipu dan akal-akalan sekarang. Gini kan caranya. Maunya kamu apa? Kejar itu. Peduli amat apa kata orang. Peduli amat kalau itu mengorbankan orang lain. Ya. Kenapa kamu pengen begini, pengen begitu? Karena iri.
Karena saya pengen apa yang orang lain punya. Dan kalau dia punya, saya harus juga punya. Bahkan kalau perlu, saya rebut apa yang dia punya. Dan kalau nggak ada yang bisa punya, kalau saya nggak bisa punya, nggak ada yang bisa punya itu. Itu semua ujungnya kejahatan, perbuatan jahat, ya, kekacauan. Itu yang disampaikan. Hikmat yang dari bawah, yang dari dunia ini. Nafsu, setan-setan itu dorong oleh iri hati. Dan mementingkan diri sendiri. Sumber kekacauan dan perbuatan jahat. Hari ini kalau sudah lagi mau ambil keputusan, mempertimbangkan sesuatu, berhadapan sama situasi yang sulit. Semoga ini muncul, paling nggak saudara bertanya, apakah waktu saya memutuskan ini, mau pilih itu, mau melakukan ini, apakah saya didorong oleh pertimbangan yang bukan, apakah didorong mementingkan diri sendiri atau iri hati. Kalau itu ada, saya harap alarm saudara nyala. Tahan dulu, pikir lagi, mundur dulu, jangan ambil keputusan yang terburu-buru. Karena mungkin saja kita di drive menuju tempat yang salah pada akhirnya. Yang akhirnya menghalalkan segala cara. Nah, setelah itu Yakobus bilang apa? Tetapi, nah ini dia mau masuk, itu yang dari dunia. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik. Yuk kita coba breakdown masing-masing dengan secepat mungkin, sebisa mungkin. Kalau saudara ada yang masih bingung, contohnya apa atau gimana, boleh ngobrol juga di home. Silakan diobrolin, tanya satu dengan lain, gimana caranya ya? Lu ngerti gak gimana cara menerapkannya kalau kamu dapetin apa, dapetin itu. Nah, coba kita lihat sekarang satu persatu. Pertama katanya, hikmat yang dari atas itu murni. Nah, waktu Yakobus bilang murni ini, di Alkitab ada satu yang disebut murni. Yang tidak diragukan kemurniannya. Yaitu apa? Firman Tuhan. Taurat Tuhan itu murni katanya. Ya. Orang Ibrani, orang Yahudi ngerti bahwa apa yang paling murni di dunia ini. Cuma perintah Tuhan. Hanya Tuhan sumber kemurnian itu. Jadi waktu bilang pertama-tama murni. Yang utama itu harus murni. Itu apa? Balik lagi, firman Tuhan lagi. Kalau saudara mau ambil keputusan yang benar, mau punya hidup yang berhikmat. Bagaimana saudara kelola uang, kelola kesehatan, kelola keluarga, hubungan apapun itu. Saudara perlu dasar firman Tuhan. Firman Tuhan memang bukan jawaban bagaimana supaya lingkar pinggang mengecil. Ya, itu pergumulan saya, by the way. Nggak ada. Tapi firman Tuhan kasih prinsipnya. Pengendalian diri, Ariel. Control yourself. Gitu. Nafsu makan kamu katanya. Kalau kamu makan terlalu banyak, taruh pisau katanya di tenggorokan. Itu ada ayat itu. Kalau nafsu makanmu itu, taruh pisau. Gitu. Ya. Supaya apa? You are killing yourself. Dengan cara makan kamu. Firman Tuhan tuh ada ngomong kayak gitu. Begitu banyak. So pertama-tama sebagai landasan Bapak Ibu, kita harus punya apa? Firman Tuhan ini dalam hidup kita. Itu yang murni. Saudara masukkan yang murni, keluarnya murni. Gitu. Hati kita tuh jahatnya, kotornya, liciknya minta ampun. Itu perlu dimurnikan. Sekali dalam Kristus, lalu setiap hari sepanjang hidup kita, dalam pengudusan kita, menjadi serupa seperti Kristus. So langkah pertama, firman Tuhan. Maaf. Bagi yang ada jemaat saya dengar komplain gini. Ujung-ujungnya suruh baca firman Tuhan. Ini di gereja by the way. Kalau saya dan pembicara siapapun datang kemari bilang apa? Baca buku saya ya. Baca buku motivasional ya. Jangan ke gereja lagi Bapak Ibu. Ikut seminar aja. Kalau kita mau datang kemari dan kita masih mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tuhan lah mempunyai kehidupan. Kita harus dengerin apa kata dia lewat firman-Nya. So balik lagi, baca firman Tuhan. Ya, saudara bosen, gak apa-apa. Peduli amat. Ya. Itu cara kita bekerja di sini. Itu cara umat Tuhan bekerja di sini Bapak. Kita pakai firman Tuhan. Yang kedua, peaceable, pendamai. Ya. Catatan dulu, jangan korbankan kemurnian demi perdamaian. Perdamaian bukan begini, ya udah nggak apa-apa. Bukan itu. Ya, itu kompromi kadang-kadang. Ya. So penting, tapi gini, ketika kemurnian sudah kita lakukan, bagaimana cara kita menjaga perdamaian ini? Ya. Shalom ini bagaimana kita bisa menciptakan sebanyak mungkin. Berapa tunjuk praktis misalkan. Ya. Kalau lagi ngobrol, saudara pernah ketemu sama orang yang begitu mulai ngobrol aja nadanya udah di angka 75, skala sampai 100. Ya. Kenapa sih begini? Lu mau tahu aja? Langsung naik. Ya. Ya. Ada yang di sini pernah masak, terus masakannya terlalu asin, yang makan gini, kamu pengen saya mati ya? Kalem. Tinggal tunggu waktu itu sih. Gak perlu dipercepat. Ya, memang sampai maut memisahkan, tapi bukan pembunuhan. Gitu kan ya, tenang aja. Iya, nada suara aja penting, itu perlu dipikir Bapak Ibu. So yang nadanya suka cenderung naik terus nih, dikendorin. Ya.
Ini yang saya pelajari sebagai seorang suami dan sebagai seorang laki-laki. Bahwa kalau saudara pengen pernikahan saudara bertahan lebih lama adalah jangan pernah katakan apa yang pertama kali muncul di kepala saudara. Ya ini saran yang pernah saya dengar. Yang pertama kali muncul di kepala terus kamu keluarin, itu bakal bercerai katanya. Kalau kedua kali kamu pikir tuh kayak kamu katakan, mungkin kamu tidur di luar. Katanya. Nah yang ketiga, nah itu baru bahagia. Ya, gitu ya. Yang ketiga itu apa? Ya udah gak apa-apa. Gitu ya. Gak bukan gitu juga. Tapi bahwa kita perlu pikir ulang gitu. Jangan apa nyemprot keluar aja. Ya. Diomongin apa gitu kan ya. Istri kita komentar pak. Suami kita komentar. Anak kita komentar. Ya ampun itu sih bego banget. Oh. Ya, ya. Itu bodoh sekali. Itu GBLK. Wah, gitu kan. Ya kita langsung ngomong itu aja. Belum suka mengumpat kan. Keluar umpatannya langsung. Ya pendamai? No. Berhikmat? Enggak lagi. Gitu. Ya, stupid comment gitu ya, komentar-komentar bodoh yang ada di YouTube yang di bawah-bawahnya itu yang orang ngomong nggak pakai mikir, nggak pakai difilter lagi. Nggak, pikirin dulu. Peaceable, cari apa yang bisa berdamai. Itu kan buat saudara korban kebenaran. Tapi saudara mesti menyampaikan dengan cara yang baik. Banyak hal yang bagus disampaikan dengan cara yang salah, nggak mendarat dengan bagus kan? Begitu toh? So, pikirkan bagaimana saya bisa membawa damai dalam masalah ini gitu. Ya. Apalagi misalkan peramah. Nah, peramah ini bukan rajin menjamah maksudnya. Ramah, tapi apa? Gentle, considerate. Saudara mempertimbangkan, memikirkan apa ya cara terbaik untuk menyampaikan sesuatu. Bagaimana cara terbaik untuk memutuskan ini dengan mempertimbangkan apa orang lain juga. Bahwa hidup kita itu bukan sepenuhnya masalah gue, enggak. Ini yang saya pelajari juga. Bahwa ini. Masalah saudara akan menular ke orang lain. Gitu. Ada ceritaan keluarga yang terjerat judi online. Ya, abang adik kena judi online. Apa yang terjadi? Orang tua yang mesti jual aset. Rumah 3 dijual, mobil 2 dijual. Bahkan sih ada anak-anaknya lagi yang gak ikutan judi online. Disuruh jual mobilnya untuk bayar utang abangnya atau adiknya. Gak ada itu, masalah gue yang tanggung. Enggak. Beberapa di antara kita ngalamin kan orang tua kita bikin salah dan kita yang tanggung sampai hari ini. Hutang, masalah dan sebagainya. Enggak, masalah kamu akan kena sama orang-orang terdekat sama kamu. Ada di sini yang orang sakit yang merawat dirinya sendiri, sembuh sendiri. Enggak ada. Kalau saudara sakit siapa yang pusing? Keluarga kan? Gitu kan? Enggak ada orang sakit pusing diri sendiri, enggak ada. Saudara musingin semua orang. Saudara memberi beban pada negara. Kalau saudara pakai BPJS maksudnya. Iya. Sampai mati saudara tetap ngerepotin orang. Enggak, kita enggak. Gini. Pikirkan kalau mau bikin dosa. Ini satu yang menolong saya. Sekali lagi enggak selalu saya berhasil terus terang aja. Tapi satu yang menolong saya untuk mencegah saya bikin dosa adalah saya mikirin apa yang saya bikin ini. Istri sama anak saya bisa kena suatu hari. Saya bisa mungkin sembunyiin demikian rupa. Suatu hari itu akan meluber keluar, baunya kemana-mana. Beberapa orang akan kena masalah. Semua orang akan kena masalah bisa jadi. Dan sedihnya orang yang paling saya sayang, yang saya ngaku sama mereka, I love you every day. But saya destroyed their lives. Kenapa? Dosa-dosa yang saya bikin sendiri. Enggak. Orang berhikmat tuh mikir, kumaha engke. Ya. Tolong nanti ada subtitlenya gitu ya. Kumaha engke gitu ya. Bukan engke kumaha gitu ya. Gitu ya. Itu orang-orang yang bodoh gitu, wah gimana nanti aja lah. Gitu. Peduli amat, suka-suka gue. Enggak, hidup kamu akan menyebar kemana-mana. So consider please your decision. Pikirkan ulang. Gitu. Saudara yang ada kecanduan dosa, tertentu di sini, ayo. Ya, pertimbangkan apa yang, kalau saudara bilang, saya mengasihi Tuhan. Ya, Tuhan bilang apa? Kasih keluargamu, kasih orang-orang sekitarmu. Gimana caranya? Jaga hidup kita juga. Itu salah satu bentuk kita mengasihi mereka. Lanjut lagi. Penurut. Bukan iya aja. Iya. Enggak, itu bukan penurut. Ya. Percaya segala sesuatu. Itu naif aja. Enggak. Penurut. Open for reason. Saudara mau dengar. Saudara mau terbuka dengar pendapat orang lain. Biarpun mungkin saudara gak suka pendapat dia. Tapi saudara mau dengar. Bukan main tabrak dulu baru nanya. Enggak. Tanya dulu. Kalau perlu ditabrak baru ditabrak gitu. Tapi saudara tanya dulu gitu kan. Ya, bukan apa langsung, gak bisa kayak begitu. Dengar dulu. Ya. Dengar dulu penjelasannya. Saudara tahu apa
ini kalimat yang paling sering keluar di drama-drama segala sesuatu yang bikin masalah runyam di sinetron-sinetron. Itu apa? Ketika ada yang bilang, biar aku jelaskan. Aku tidak butuh penjelasan. Gitu. Iya. Banyak drakor itu berhenti di episode keempat. Kalau seandainya si cowok bilang, dengarkan dulu penjelasanku. Lalu si cewek bilang, oke, aku mau dengar penjelasanmu. Ayo kita cari jalan keluarnya. Selesai di itu. Nonton drama seru. Hidup dalam drama gak enak Bapak Ibu. You have to live every single minute. Semua hidup. Itu kan enak 10 tahun kemudian. Beres. Itu kan ya. Udah kurus lagi, udah cakep lagi, udah hidup lagi. Nggak kayak gitu. Open for reason. Ayo. Jadi pendengar juga yang baik. Yang mau bilang gini, oke, saya marah, saya kesel sama kamu. Tapi coba jelaskan kenapa kamu melakukan itu. Ya. Nah, setelah itu pertimbangkan. Kalau emang masih salah ya bilang aja. Tapi open for reason. Bukan orang yang percaya banget. Pokoknya saya tahu lah. Ya. Dia gak perlu ngomong saya tahu dari mukanya, dari hidungnya, dari apanya. Wah pembaca banget ya. Apalagi penuh belas kasihan. Apakah kita jadi orang yang gini? Full of mercy. Makanya mengampuni selalu ada tindakan yang bijaksana. Kenapa? Karena itu menyalurkan belas kasihan dari Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Gitu. Saudara diampuni sama Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampunilah orang lain. Penuh belas kasihan. Ya. Apalagi buah-buah yang baik. Saya selalu meyakini bahwa hasilnya ada hasil yang baik. Memang beberapa buah itu baru kelihatan nanti. Beberapa buah itu adalah hasilnya mungkin baru setelah orangnya gak ada, baru itu tahu, si papa bener ya. Si mama tuh bijaksana ya. Baru sekarang kita menikmatinya. Ya ada, tapi ada juga buah-buah yang langsung kelihatan. Oh berhasil ya. Tadinya berantem jadi ngakur lagi, semua jadi balik lagi. Oh, pikirkan itu. Timbanglah itu. Tidak memihak. Ya impartial, fair. Saya gak mihak yang kaya atau yang miskin. Benar ya benar, salah ya salah. Ya. Anak saya memang saya sayang sama dia. Tapi kalau dia salah saya harus bilang kamu salah nak. Minta maaf sama orang itu. Ya pun saya gak suka sama orang itu mungkin. Kamu salah kamu harus minta maaf. Ya. Hanya karena orang itu justru karena kalau kita pengen dunia melihat tentang Tuhan yang adil ini. Kita pun perlu menunjukkan bahwa kita orang yang adil juga. Orang yang bukan memihak sama siapa yang punya uang gitu ya. Ya, maju tak gentar membela yang bayar gitu kan. Gak kayak begitu. Gitu. Ya. Tidak munafik, sincere, tulus, gak punya agenda tersembunyi, bukan hipokrit, bukan orang munafik yang mencoba menutupi kan, oh saya tahu segalanya, padahal dalam hati gak tahu apa-apa. Ya, gitu. Bukan orang yang harus pura-pura kata everything is good, enggak, ngaku aja bilang, things are tough, hidup lagi susah. Tapi saya percaya Tuhan akan menolong saya, gitu. Gak perlu bilang, oh haleluya segalanya baik, ya, yes, gitu, enggak, harus begitu. Jadi kalau nanti ditanya sama WL, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Bilang aja, susah gitu, gak apa-apa. Gitu. Susah. Oke. Dan buah yang dari kebenaran ini ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Inilah buah kebenaran. Ditaburkan. Siapa yang disebut membawa damai? Kita. Berbahagialah mereka yang membawa damai. Anak-anak Tuhan sebutnya. Tapi saya gak selalu bisa melakukannya. Saya gak tahu mesti gimana. Oke. Yakobus juga bilang seperti ini sebelumnya. Di awal surat dia bilang apa? Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Minta tuh Bapak Ibu Saudara ya. Minta. Hikmat yang benar itu selalu Tuhan sediakan. Setiap kali kita memintanya. Minta. Tuhan tidak akan membangkit-bangkit. Tuhan akan memberikan yang murah hati. Tuhan gak bilang gini. Udah kebelit utang baru datang sama saya? Enggak. Ya betul. Ya Tuhan saya datang. Ada banyak utang. Saya ceroboh dengan uang saya. Tuhan saya sakit, saya ceroboh sama kesehatan saya. Tuhan tolong kasih hikmat. Minta sama Tuhan. Nah, yang terakhir. Kabar baiknya. Tapi saya gak pintar-pintar amat. Saya gak pintar-pintar amat. Mungkin di sini juga ada orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang saya sudah menghidupi hidup yang tidak bijaksana, keputusan yang bodoh, dan saya sedang menikmati konsekuensinya. Saya bikin kacau hidup saya. Beberapa di antaranya gak bisa diputar balik lagi. Ya. Gimana itu? Nah saya mau kasih satu cuplikan dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat yang hebat, banyak karunia. Dia rintis, lalu dia tinggal pergi. Jemaat ini dikacau. Ya. Lalu dia tulis surat kepada jemaat ini. Dia ingatkan mereka tentang siapa diri mereka. Sebab pemberitaan tentang salib
gospel, Injil, memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Dunia nggak ngerti, dunia nggak mau terima. Dunia bilang apa? Mana ada juru selamat mati, katanya. Emang kalau Tuhan baik, kenapa mesti begitu? Bagi dunia Injil emang ada kebodohan. Tapi bagi kita yang diselamatkan, kita yang udah terima itu dan bilang, Tuhan Yesus aku percaya. Itu ada kekuatan Allah, katanya. Itu the power of God ada di situ. Dan saudara terima itu, the power of God is within you. Lalu saya loncat ke ayat 27, dia bilang ini, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ya, Paulus lagi menggambarkan kamu yang kayak gitu. Kamu sadar diri kamu seperti itu, tapi kamu dipilih Allah, kamu dipilih Tuhan. Saudara merasa seperti itu? Saudara dipilih Tuhan. Kenapa? Supaya tidak ada orang yang memegahkan diri yang bisa bilang, gue pintar, I figure it all out, saya ngerti semuanya. Saya orang pengalaman, saya udah punya umur, saya punya pendidikan. Enggak, kita semua sama, orang-orang yang berdosa, butuh keselamatan. Tapi kita dipilih Tuhan, kemudian Tuhan berbaik hati kepada kita, bermurah hati, selamatkan kita. Supaya apa? Supaya jangan ada yang bilang, oh saya pintar pilih agama. Di antara semua yang paling make sense adalah Kristen. Kenapa? Boleh makan apa aja, boleh pakai baju apa aja ke gereja. No. Saudara di sini karena Tuhan pilih saudara. Nah kalau saudara belum percaya, ayo percaya kepada Kristus ini. Ayo cari tahu lagi tentang Yesus ini. Tetapi oleh Dia katanya, kamu berada dalam Kristus Yesus. Yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Kalau saudara percaya sama Yesus ini, Dia tinggal dalam diri kita, ada Roh Kudus. Dialah hikmat yang mulia itu. Saudara baca daftar tadi, itu kayak siapa sih? Ada gak sih orang dunia kayak gitu? Gak ada. Yang bisa kayak gitu cuma satu, Yesus namanya. Dan Dia sekarang tinggal dalam diri saudara, bagi yang percaya. Bukan cuma itu, lewat hikmatnya Ia membenarkan, menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa bermegah, hendaknya bermegah di dalam Tuhan. Cuma ngomong gini, hanya Engkau yang kuandalkan Tuhan. Aku punya apa sih? Aku kalau mau happy, kalau mau bilang luar biasa hidup gue hebatnya, kenapa? Karena Tuhan yang hebat, gak ada yang lain. Saya kacau, minta ampun hidup saya. Kalau gak karena Tuhan saya udah gak tahu di mana saat ini. Jadi kalau hari ini saudara rasa gini, Tuhan hidup saya gak, banyak masalah di depan, saya gak tahu mesti ngapain, hidup saya juga udah hancur misalkan. Datang sama Tuhan, minta hikmat dari Dia, percaya bahwa Dia dalam hidup saudara, Dia mau menuntun hidup saudara. Tuhan yang telah selamatkan kita, Ia juga memberikan hikmat ilahi dalam kita. Agar lewat perbuatan kita yang baik, dunia percaya dan memuliakan namanya. Tunjukkan perbuatan kamu, hai orang-orang Kristen. Supaya dunia lihat Tuhan kita yang penuh hikmat yang ajaib itu lewat diri kita. Biarlah keputusan dan cara hidup kita dituntun oleh hikmat. Yang bermula dari iman, bersumber dari firman, dan serupa Kristus dalam tindakan. Ada yang sedang mau mengambil keputusan besar hari-hari ini. Saya sama istri saya, kami mengambil suatu keputusan besar di tengah tahun ini. Saya gak sebut apa. Kita bakal mungkin mengalami stres banget tahun masa-masa ke depan. Saya bilang, yuk kita nanti harus ingat. Jangan kalau stres, jaga emosi kita. Yuk ngobrol. Gitu. Kita perlu hikmat dari Tuhan. Saudara perlu hikmat dari Tuhan, minta hari ini. Tuhan tolong saya mau ambil keputusan besar. Ada yang hidupnya hancur, berantakan karena perbuatan saudara disadarkan oleh khotbah hari ini, datang juga sama Tuhan. Tuhan aku minta ampun. Mungkin semua gak akan balik seperti semula, tapi tolong Tuhan, supaya aku gak bikin keadaan lebih buruk lagi. Pulihkan hidupku, beri aku hikmat bagi ambil keputusan. Sambil kita menyanyikan pujian ini, katakan Tuhan hanya Engkau yang kuandalkan. Tolong aku Tuhan, pulihkan aku, beri aku hikmat, tuntun aku. Dan percayalah, Yesus yang dalam diri saudara, itu yang menyertai diri saudara sampai selama-lamanya. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Yes Tuhan. Melebihi siapapun juga. Lebih dari hikmat kami Tuhan, kami mengandalkan Engkau. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan.
kami, bawa hidup kami yang berantakan, yang hancur, yang penuh dengan masalah. Kami takut Tuhan, kami pernah gagal sebelumnya, kami pernah salah sebelumnya. Kami takut Tuhan bikin keputusan. Kami datang sama Tuhan, Tuhan tolong beri kami hikmat Tuhan. Bukan hikmat yang dari dunia ini. Ampuni kami yang mementingkan diri sendiri. Ampuni kami yang didrive oleh iri hati sama keberuntungan, berkatnya orang lain, bahkan berkat orang-orang yang sebenarnya tidak takut akan Tuhan. Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau, mau memandang Engkau, mau hidup sesuai firman-Mu saja. Karena itulah hikmat yang sejati. Dan kami bersyukur, kami yang bodoh, tidak berharga, tidak bernilai, tidak terhormat, tapi dipilih Tuhan, diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami diselamatkan, kami dibenarkan, kami dikuduskan, kami dibentuk hari demi hari supaya serupa seperti anak-Mu. Tuntun kami, Kristus yang ada dalam hidup kami. Tuntun kami Tuhan, tuntun kami, ampuni kami, pulihkan kami Tuhan. Bawa kami dalam rencana-Mu yang terbaik, yang terindah. Seturut kehendak rencana-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yesus hanya Kau yang ku andalkan.